kita katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan pujian ini dari awal. Semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita sama-sama naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari cakrawala Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik dan amat baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sungguh baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih setia Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih Berikan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, ini menjadi ucapan syukur kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk cinta kasih Tuhan yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah ucapan syukur kami. Kita angkat pujian ini dari refnya saja. Nanti di akhir pujian saya serahkan kepada Bapak Jimmy untuk membuka kita di dalam doa. Lebih luas dari samudera. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Bapa dalam surga, sungguh Tuhan kami mengucap syukur atas segala musim. Tuhan Kau bekerja dalam kehidupan kami, baik musim hujan, musim kering, banyak hal yang terjadi dalam dunia ini, tapi Tuhan Kau tetap ada bagi kami, Kau tetap memimpin, menyertai kami waktu demi waktu. Tuhan sudah berkati
syukur ada banyak hal musim demi musim berlalu, tapi kasih setia Tuhan tetap ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, terpuji termulialah namamu Bapa, kau sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Tetap bersukacita, amin. Amin. Sekali lagi tetap bersukacita. Amin. Kita mau bernyanyi kepada Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Berdiri. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalam. Lagi dari awal sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Menari ya. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sukacitamu lebih semangat. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Kanan dulu ya. Kanan. Mengalir. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku Sekali lagi. penuh. Sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Tiga boleh lagi Tuhan. Silakan duduk. Kasih ya. Daniel. Gak usah bang, gak usah. Gak usah bang. Masuk sudah Pak. Gak usah. Tempel lagi nanti. Sini. Tujuh. Susu. Tadi ini. Bung. Dia tuh habis ya. Duduk udah enggak. Enggak mau dia. Saat ini kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan dan mempersiapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian kepada Tuhan. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Dengan sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Kita mau menyembah. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari
bernyanyi dan bersorak bagi Engkau Raja di atas segala raja. Kami sembah Engkau Yesus. Ya Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan. Luar biasa dahsyatnya Engkau Tuhan. Layak disembah, layak disembah. Kami sembah Tuhan kasih setia. Layak Syukur bagimu kami sembah Tuhan. Engkau penyelamat kami Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau layak ditinggikan. Engkau layak diagungkan. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang dahsyat. Inilah menjadi penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terpuji termulia Engkau Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita angkat pujian ini dari refnya saja. Nyanyi dan bersoraklah. Di akhir pujian saya serahkan kepada Bapak Jimmy Siregar. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Makasih Tuhan, sungguh tiada janji yang sepertimu. Engkau menjanjikan Tuhan banyak hal, dan terima kasih Tuhan. Bapa dalam surga, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan bagi kami sekalian, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah hati kami yang rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Shalom. Ya, para mahasiswa yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh indah ya pemandangan di sini. Luar biasa. Ya, tidak perlu jauh-jauh. Ada di sini pemandangan alam yang indah, makanan yang enak, ya tidak perlu harus ke restoran yang mahal. Kita bisa menikmati semua berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Ya, para mahasiswa, ini adalah perwalian yang terakhir. Ya, perwalian yang terakhir. Ya, saya teringat bagaimana ya Tuhan Yesus ya juga ketika terakhir bertemu dengan murid-muridnya sebelum mati di kayu salib, apa yang dilakukan Tuhan Yesus, mengadakan perjamuan kasih, perjamuan kudus, dan ada hal-hal yang dikatakan di situ. Nah, para mahasiswa yang terkasih, ya, nah dalam perwalian yang terakhir ini, ya, ada 3 hal yang penting. Ada 3 hal yang penting untuk diingat. Itulah yang menjadi tema renungan firman Tuhan pada saat ini. Ya, karena biasanya orang ketika sudah wisuda, sudah tamat, biasanya melupakan. Banyak hal dilupakan. Ya. Nah, ya mengatakannya say goodbye, selamat tinggal kampusku dan sebagainya. Jadi ya seolah-olah tidak terjadi apa-apa ya selama 4-5 tahun. Nah, syukur ya kalian sudah rekaman ya, hanya beberapa orang yang belum rekaman kesaksian ya, si Mangido, Sadiman ya, nggak rekaman. Jadi
biasanya dalam perwalian terakhir itu satu persatu kasih rekaman ya, kasih kesaksian ya, supaya kita bisa menghemat waktu. Sudah rekaman dulu. Nah, para mahasiswa yang terkasih, ada 3 hal yang harus diingat ya. Ketika kalian tamat lulus dari STTUI, teruslah ingat ketiga hal ini ya. Teruslah ingat ketiga hal ini, karena ketiga hal ini ya akan menguatkanmu di masa kamu susah. Di masa kamu susah, di masa kamu bingung harus berbuat apa, melangkah bagaimana, ingatlah ketiga hal ini yang akan menuntun langkah hidupmu, keputusan-keputusanmu, emosi-emosi yang mempengaruhi dirimu. Ya, ingatlah ketiga hal ini ya. Karena ini adalah suatu hal yang penting untuk diingat. Apa 3 hal yang penting untuk diingat sesudah Anda tamat lulus dari STTUI ya. Hal yang pertama itu ialah ingat kasih sayang Tuhan. Ingat kasih sayang Tuhan ya. Kasih sayang Tuhan diingat. Maksudnya bagaimana? Kasih sayang Tuhan itu dikaitkan, identik dengan anugerah. Anugerah. Kasih sayang Tuhan, kita yang dulunya banyak sekali kejahatan yang kita lakukan, kita yang dulunya tidak layak, tapi dilayakkan menjadi hamba Tuhan. Itulah anugerah. Ada banyak tokoh-tokoh Injili yang luar biasa berhasil dalam pelayanannya. Mengapa? Padahal dulu latar belakang mereka itu ya ada yang buruk sekali, ada yang buruk, yang biasa-biasa, latar belakang sekuler dan lain-lain. Karena salah satu rahasianya ialah mereka melayani Tuhan di dalam anugerah Tuhan. Mengingat anugerah Tuhan, ingat kasih setia Tuhan, dan melayani di dalam anugerah Tuhan yang besar. Ya. Ingat bahwa bukan karena kebaikan kita dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan. Ya. Dan banyak sekali hal-hal yang mungkin kita belum maksimal. Ada hal-hal Tuhan yang rencana-rencana Tuhan yang belum tercapai dalam hidup kita. Ya. Tetapi itu janganlah membuat kita menjadi putus asa. Jika ada hal yang belum tercapai, jika ada hal yang masih sesuatu yang masih harus dikerjakan yang belum tercapai, itu jangan membuat kita menjadi patah semangat, menjadi putus asa. Tetapi dengan mengingat anugerah Tuhan, Tuhan akan memberi kekuatan, Tuhan akan memberi kasih sayangnya, kesetiaannya. Ya, ingat anugerah Tuhan. Bagaimana ya Paulus katakan, ingat bagaimana sejak kecil engkau sudah dipanggil, engkau sudah diperlengkapi ya kepada Timotius. Paulus mengatakan seperti itu. Anugerah Tuhan. Nah, dengan mengingat anugerah Tuhan ya, maka ketika menghadapi jalan buntu, ketika menghadapi masa-masa yang susah, rasanya tidak ada harapan, rasanya tidak tahu harus berbuat apa ya. Rasanya kok Tuhan jauh sekali. Ingat anugerah Tuhan ya. Sehingga dengan mengingat anugerah Tuhan, kalian yang sudah akan melayani nantinya 5 tahun 10 tahun ke depan ya, akan bisa tetap eksis sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Hal yang penting untuk diingat adalah anugerah Tuhan ya. Bukan hal yang lain ya. Anugerah Tuhan ini yang mendasar sekali ya. Manusia mudah lupa ya. Yakobus katakan begitu bercermin, selesai bercermin sudah lupa bagaimana wajahnya. Memang sifat manusia berdosa itu seperti itu, sudah lupa. Tapi ya, anugerah Tuhan jangan sampai dilupakan. Ketika
ketika jatuh, ingat anugerah Tuhan bisa mengangkat kembali. Ketika lemah, ingat anugerah Tuhan bisa menguatkan. Ya. Itu luar biasa. Tuhan, makanya teruslah berdoa. Berdoa minta anugerah Tuhan sehingga pelayanan-pelayanan Anda nanti berhasil. Melayani di dalam anugerah Tuhan yang besar, membuat Anda tidak sombong, tidak jatuh dalam dosa kesombongan, karena kita tahu anugerah Tuhan berarti Tuhan saja yang membuat keberhasilannya, memperlengkapi, yang menguatkan kita. Hal yang kedua yang harus diingat di dalam masa-masa susah, yaitu ingat janji-janji Tuhan. Ingat perjanjian yang sudah Tuhan buat dalam hidup Anda. Ya, saya diberkati tadi ya ketika baca firman Tuhan di chapel ya, bagaimana Simei ya, Simei mengutuki Daud ya, mengutuki Daud. Wah, kamu ya, kerajaanmu akan diambil oleh keturunan Benyamin, dari suku Benyamin, yaitu Saul ya. Keluargamu tidak akan menjadi raja. Engkau sudah dikutuk Tuhan, engkau sudah banyak dosa ya. Semuanya panas oleh karena ejekan Simei itu. Tetapi Daud tetap tenang. Mengapa Daud tetap tenang? Karena ya, Bapak baca pasal-pasal sebelumnya, oh ternyata Daud ingat janji Tuhan. Apa janji Tuhan bagi Daud? Ada yang ingat? Keturunanmu akan menjadi raja selama-lamanya. Kerajaanmu akan kokoh. Keturunanmu akan menjadi raja. Anak-anaknya yang akan meneruskan. Ya, jadi bukan dari keturunan Saul, ya, Mephiboset dan sebagainya, tapi anak-anakmu. Ya. Dan kalau sudah genap waktumu, aku akan memberikan kepada anakmu. Artinya apa? Daud akan mati tua. Ya. Daud akan menyelesaikan kerajaannya sampai akhir hidupnya. Jadi Daud tahu bahwa kudeta ini akan berakhir. Ya, dia harus menjadi raja sampai akhir hidupnya seperti janji Tuhan. Jadi walaupun ada terjadi kudeta, Daud tidak tenang. Tuhan pasti menggenapi janjinya. Nah itu luar biasa. Ya, Bapak membaca seperti itu, wah ternyata ya itu. Makanya ya, Allah Bapa di surga sangat senang kepada Daud, karena Daud dekat dengan Bapa di surga. Daud mengingat janji-janji Bapa di surga, luar biasa ya. Nah tentu ya kita tahu Daud seperti itu karena kesalahannya ya. Tapi di sini adalah ya, dalam masa-masa susah, dalam masa-masa sukar, di dalam pelayanan ke depan ya, ya memang yang harus diingat ialah janji Tuhan. Kalau Tuhan berjanji memberkati pelayanan kita, Tuhan pasti berkati. Karena janji Tuhan, mengingat janji Tuhan itu identik dengan mengingat kesetiaan Tuhan. Tuhan selalu setia menepati janjinya, tidak pernah tidak. Sehingga kita bisa tetap tenang, walaupun ada banyak situasi-situasi yang tidak enak di sekitar kita. Ya, Anda nanti mungkin mengalami pelayanan-pelayanan yang sulit, yang luar biasa sulit, mengalami masalah-masalah mungkin nanti dalam pelayanan, dalam rumah tangga, di masyarakat. Ya, jangan mundur dari pelayanan. Ya, tetap setia dalam panggilan Tuhan. Ya, Tuhan pasti bisa memulihkan karena Tuhan berjanji. Ya, kalau Tuhan memanggil, Tuhan memperlengkapi di STPOI, Anda diperlengkapi, lalu Anda diutus ke ladang pelayanan, dipakai, tentu ada masalah-masalah, tapi dengan mengingat janji Tuhan, dan Tuhan senang janjinya diingat, dan Tuhan akan menolong. Tuhan pasti menolong. Amin. Ya, nah
para mahasiswa yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Yang ketiga yang penting ya, yaitu ingat pengajaran yang sudah kamu terima. Ingat pengajaran yang sudah kamu terima. Dalam Lukas 24 ayat yang ke-8 ya. Nah, di sini murid-murid Yesus sempat goncang. Aduh, kenapa guru kita mati di kayu salib? Mereka lupa perkataan Tuhan Yesus. Lalu beberapa hari berikutnya ya, mereka teringat. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Ya, di dalam ayat-ayat sebelumnya bahwa Tuhan Yesus harus mati tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Dengan mengingat perkataan Tuhan Yesus itu, para murid menjadi sadar, oh iya, memang itu harus terjadi. Ya. Lalu ya, dasarnya ialah kita mengingat perkataan Yesus sama seperti murid-murid mengingat perkataan Yesus. Yang kedua, kita mengingat teladan Tuhan Yesus sama seperti murid-murid mengingat teladan Tuhan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah dahulu membenci aku daripada kamu. Nah, ini para murid sudah dipersiapkan menghadapi penderitaan dalam pelayanan. Tapi jangan gusar, jangan patah semangat. Bahwa ada penderitaan dalam pelayanan, tidak usah gusar. Karena apa? Tuhan Yesus juga sudah terlebih dahulu menderita di dalam pelayanan. Dunia membenci kamu. Mengapa dunia membenci? Karena dunia berada dalam kegelapan. Karena kita terang. Gelap selalu membenci terang. Karena terang menyinari kegelapan. Ketika terang ada, maka kegelapan sirna. Makanya memang logikanya seperti itu. Mengapa dunia membenci, tidak suka terhadap hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan? Karena mereka adalah terang. Takut keburukannya, kebobrokannya, dosa-dosanya diberitahu. Ya, mau hidup bebas, tapi binasa. Nah, sama seperti Tuhan Yesus. Ya, dengan mengingat perkataan Tuhan Yesus, dengan mengingat teladan Tuhan Yesus, para murid rasul-rasul pada saat itu menjadi kuat. Juga kepada orang-orang Kristen mula-mula, ya, di dalam Ibrani, ya, di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-7, di situ dikatakan, nah kita baca bersama-sama, ini satu ayat yang cukup penting. Ibrani 13 ayat yang ke-7. Ini adalah surat kepada orang Kristen mula-mula, ya, yang berada di perantauan, yang ada di mana saja. Ibrani 13 ayat 7, 1, 2, 3 ya. Ialah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Nah, ini berlaku, kebenaran ini berlaku sepanjang masa, sepanjang zaman. Ya. Ingat pemimpin yang sudah mengajar kamu, menyampaikan firman Tuhan padamu. Perhatikan akhir hidup mereka, contohlah iman mereka. Pengajaran dan teladan hidup pemimpin. Selama 4 tahun, 5 tahun, Anda sudah diajar, diasah, dibentuk di STTUI. Ya. Ingatlah itu. Banyak dosen-dosen yang sudah mengajar kamu. Ingatlah itu. Itu adalah pemimpin-pemimpinmu sampai kapanpun. Ya, itu adalah, ya, para dosen adalah pemimpin-pemimpinmu. Walaupun Anda sudah tamat nantinya. Ya. Nah, ingatlah pengajaran mereka, teladanilah hidup mereka. Nah, ini, ya, dengan yakin, dengan bangga saya mengatakan bahwa, ya, dosen-dosen STTUI memberikan teladan hidup yang baik. Tidak ada yang memberikan teladan hidup yang jelek. Tidak ada. Ya. Karena STTUI selektif dalam, ya, menyeleksi, dalam menerima dosen-dosen. Ya.
Dan memang yang paling penting adalah teladan hidup. Ya. Jadi itu penting. Ya. Bangga. Kalian harus bangga. Sudah diajar di STTOI, dosen-dosennya sudah mengajar dan memberikan teladan hidup. Ingatlah itu. Karena apa? Karena yang kami ajar adalah kebenaran firman Tuhan, bukan yang lain. Yang kami ajar bukanlah filsafat-filsafat manusia, bukanlah pikiran-pikiran yang sia, tapi kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang kami praktekkan juga dalam kehidupan kami. Ingatlah itu. Sehingga kalian menjadi kuat. Sehingga kalian itu ya tidak ada sakit hati. Kalian itu ditamatkan di STTOI dengan bangga, dengan sukacita. Tidak ada cacat celah, tidak ada sakit hati. Ya. Dengan bangga kalian akan lulus. Nah, para mahasiswa yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, sama seperti saya juga, saya masih mengingat pengajaran dosen saya, walaupun sudah 20 tahun yang lalu, ya, tapi itu masih melekat. Walaupun banyak situasi-situasi yang dihadapi, ya, tapi apa yang menjadi pengajaran dari dosen saya dulunya itu masih saya ingat. Sehingga saya bisa mengambil keputusan apa yang harus saya lakukan. Itu sangat berpengaruh dalam kehidupan saya. Nah, karena saya tahu apa yang dosen saya ajarkan itu benar, berdasarkan firman Tuhan. Jadi ini penting sekali. Jangan sampai melupakan. Ingat, ada 3 hal yang harus diingat, yang sangat penting dalam kehidupan pelayanan kalian ke depan seumur hidup kalian. Ingat kasih sayang Tuhan yang memberikan anugerahnya bagi kalian, yang sudah memanggil kalian dari kehidupan lama, diperlengkapi di STTOI. Tuhan pakai kalian menjadi hamba-hambanya seumur hidup. Ingat perjanjian-perjanjian Tuhan. Tuhan menyatakan janjinya. Kalian akan menjadi apa nantinya. Tuhan menyatakan janji-janjinya secara umum dan juga secara pribadi kepada kalian. Ingatlah itu dalam situasi sukar, ya, supaya kalian tetap kuat dan Tuhan akan menolong. Dan yang ketiga, ingatlah pengajaran. Nah, sudah kalian terima di STTOI karena setiap pengajaran adalah firman Tuhan dan teladan hidup. Bagaimana dosen-dosen di STTOI memberikan teladan hidup kepada kalian. Dan dengan mengingat hal-hal yang baik ini, hidup kalian juga akan mengalami hal-hal yang baik, ya, penuhi dengan kebaikan, dipenuhi dengan kebahagiaan yang dari Tuhan, dengan sukacita, enjoy, bahagia dalam pelayanan seumur hidup kalian. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur oleh karena kasih dan setiamu Tuhan dalam kehidupan kami. Anugerahmu itu luar biasa dalam hidup kami, dalam hidup para mahasiswa. Kasih setiamu Tuhan, anugerahmu luar biasa. Janji-janjimu Tuhan itu sangat luar biasa, sangat penting untuk kami ingat dalam sepanjang hidup kami. Dan pengajaran-pengajaran yang sudah kami terima dari para pemimpin-pemimpin kami itu akan terus kami ingat, sehingga kami punya modal yang kuat, punya senjata, punya power dengan mengingat kebaikan Tuhan, janji Tuhan, dan pengajaran firman Tuhan yang sudah kami terima. Terima kasih Bapa dalam surga, ya, para mahasiswa ini yang akan diwisuda nantinya. Tuhan berkati mereka sepanjang kehidupan mereka dalam pelayanan, dalam segala aspek kehidupan mereka. Bila Tuhan Engkau yang memberkati. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selesai doa syafaat, ada yang ingin disampaikan, didoakan secara khusus.
kita doakan, dan setelah doa syafaat nanti ada ini ya, dua kata-kata dari pertingkat untuk diucapkan kepada Bapak Perwalan kita, dan di akhirnya nanti memberikan cenderamata kepada ya. Jadi doa syafaat Ya, jadi penting ya didoakan situasi ya supaya keadaannya membaik. Ya surat pemberitahuan ataupun surat izin ya, surat pemberitahuan memang kita layangkan ke dinas pendidikan, ke pemerintah ya, nanti akan diteruskan ke gugus tugas COVID-19 ya. Jadi ya rencananya itu kalau sudah ada izin ya kan, maka ini sih sebenarnya bukan izin untuk wisuda tapi izin untuk mengundang keramaian ya, mengadakan keramaian karena ya jumlahnya lebih sedikit daripada perguruan tinggi negeri ya kan. Kita tentu mengadakan ya, tidak online tapi mengadakan, cuman itu tadi ya, kita harus koordinasi dengan gugus tugas COVID-19, ada pemberitahuan, lalu dan mereka juga kasih izin keramaian karena mengundang orang tua. Memang rencananya pun ya antara terbuka atau tertutup ya. Kalau terbuka tetap dibatasi, tetap protokol kesehatan. Kalau terbuka ya dibatasi. Nah kalau dia tertutup internal ya juga dibatasi ya. Kalau wisudawan saja ada 40, kurang lebih 40 ya. Lalu mungkin akan dibatasi juga hanya dua orang dari keluarga yang bisa masuk ya. 2 kali 40 udah 80, udah 120 dengan wisudawan ya, dosen, lalu mahasiswa juga ya kan bisa sampai 200. Nah jadi ya itu memang akan dibatasi seketat-ketatnya, dan kita juga nggak akan mengundang gereja-gereja pemerintah, memang kita pun nggak akan undang karena mereka pun biasanya tahun-tahun lalu juga malas juga datang ya. Tapi ya bukan karena itu juga ya, karena kita akan membatasi sudah undangan, dan mungkin akan tidak sama sekali ya, bisa saja secara internal ya. Karena kalau memang akan dikasih izin nanti maka ya memang banyak ya, rupanya karena lebaran itu banyak ini penjagaan, harus kalau penjagaan itu kan repot ya, harus karantina di PWI ya kan. Nah kemarin udah nggak ada lagi penjagaan, berarti nggak perlu lagi karantina 14 hari di PWI ya. Jadi bagi orang tua wisudawan bisa datang ya, memang akan dibatasi ya nanti ya akan ada apalah pemberitahuan yang resminya nanti ya, kira-kira bulan Juli ya. Soalnya di akhir Juni kalian sudah harus ujian skripsi ya, akan ketahuan siapa